Sudah. Lagi OTW. OTW. On the way, ya. Ya, sudah terlihat. Sudah? Ya. Baik. Ibu Bapak, mengapa kami mengambil tentang Bimblat ini karena kebutuhan sekarang di mana akan diadakan AKM, simulasinya insya Allah diadakan 1 Desember 2020 ini, dan nanti AKM akan dilakukan di bulan Maret tahun 2021. Sehingga kami ingin melakukan teknik atau bimbingan pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kompetensi sehingga dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar pada sekolah binaan. Latar belakang yang dari makalah kami ini pertama Ibu Bapak adalah tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Mas Menteri ada 5 konsep Merdeka Belajar, dan yang pertama itu adalah salah satunya nanti UN akan diganti jadi AKM. Dan latar belakang yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan kompetensi guru terhadap kegiatan Merdeka Belajar persiapan AKM itu. Jadi bisa di full screen? Oh, full screen, ya, oke. Sudah, Bu? Ya, sudah, Bu. Ya. Baik, kami lanjutkan. Dan yang kedua latar belakangnya adalah menurut Usman, kompetensi seorang guru dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab, serta peranannya secara layak dan profesional sesuai standar yang ditetapkan dalam profesi guru. Kemudian yang ketiga, menurut Musfah, bahwa kompetensi guru itu merupakan kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Yang keempat, menurut Baharudin, tahun 2019 mendefinisikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. Serta yang kelima adalah menurut Spencer dan LM dan Spencer SM tahun 1993 bahwa kompetensi itu merupakan karakteristik yang mendasar pada seseorang sehingga menyebabkan kinerja itu efektif dan atau superior mengacu pada suatu kriteria acuan. Nah, pemahaman konsep Merdeka Belajar itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana Merdeka Belajar mempunyai tujuan dan sasaran. Yang pertama adalah ekosistem pendidikan. Seluruh ekosistem pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat itu mengetahui, memahami, serta mengaplikasikan konsep Merdeka Belajar. Yang kedua, tujuan dan sasarannya adalah dapat mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar ke dalam proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pertama adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan. Ketiga, menguatnya karakter peserta didik. Keempat, meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Serta yang kelima adalah menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Serta untuk Merdeka Belajar itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana indikatornya adalah nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak. Kedua, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum. Yang ketiga, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum. Keempat, nilai rata-rata dari hasil PISA pada poin membaca, nilai rata-rata hasil PISA pada matematika, dan nilai rata-rata hasil PISA
pada sains. Itu adalah indikator untuk meningkatnya kualitas pembelajaran. Berikutnya, menguatnya kompetensi peserta didik, Ibu Bapak, indikatornya adalah persentase satuan pendidikan, di mana memiliki lingkungan yang kondusif dalam pembangunan karakter. Yang kedua nanti adalah diharapkan peserta didik itu memiliki pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memahami konsep merdeka belajar. Nah, yang keterkaitan itu semua untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Mas Menteri terhadap Merdeka Belajar, salah satunya adalah UN yang akan diganti dengan AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter dan Survei Lingkungan, diperlukan kompetensi guru. Nanti kompetensi guru itu akan terjadi pergeseran, yang sebelumnya adalah 4 kompetensi guru, mungkin akan terjadi transformasi atau perubahan menjadi 3. Yang model yang pertama adalah model pembelajaran yang profesional. Di sini guru dapat menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Yang ketiga, guru dapat menetapkan tujuan belajar sesuai kurikulum, perkembangan murid, dan profil Pancasila. Sedangkan model kompetensi guru yang kedua adalah dalam praktik pembelajaran yang profesional. Guru dapat membangun lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. 2, guru dapat mendesain, memadu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Ketiga, guru dapat melakukan asesmen, menyediakan umpan balik, dan laporan belajar. Keempat, melibatkan orang tua, murid, dan komunitas dalam proses belajar. Sedangkan model kompetensi guru yang ketiga nanti adalah pengembangan profesi berkelanjutan. Di sini poin A, guru itu dapat menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri. Poin B, guru dapat menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, guru dapat menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak. Serta yang keempat adalah guru dapat melakukan gotong royong, pengembang bersama, dan bagi orang lain untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, guru dapat mengembangkan karir melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi. Nah, masalah dari paparan makalah kami ini, yang pertama adalah bagaimana persiapan kita mempersiapkan sebagai pengawas, kita mempersiapkan guru dalam memahami tentang AKM yang merupakan sesuatu hal yang baru yang akan dilakukan pengganti UN. Nah, jadi kita memahami kepada guru bahwa AKM itu tujuannya adalah untuk memetakan satuan pendidikan, bukan menilai individu peserta didik. Nah, yang kedua adalah karena masalah kita dari hasil PISA tahun 2016 kita berada di urutan ke-6 dari bawah. Nah, masalah yang ketiga adalah dari kompetensi guru, apakah guru juga dapat melakukan proses pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan harapannya Mas Menteri, dan apakah guru dapat melakukan inovasi-inovasi, apakah guru dapat melakukan anak supaya dapat berpikir kritis. Nah, itu juga merupakan suatu masalah buat kita untuk melakukan perubahan. Nah, untuk permasalahan itu kami melakukan pembahasan yang kami ambil dari atau kami kutip dari menurut Ngalim Purwanto, di mana tahapan bimbingan terstruktur itu lebih mengena untuk meningkatkan kompetensi guru. Karena pertama, kita mengadakan pertemuan dengan guru, kita adakan bimblat yang kami namakan dengan baper, karena baper supaya lebih menarik, dengan kata-kata sekarang, baper, bimbingan, dan pelatihan terstruktur. Pertama, kami melakukan pelatihan kepada guru-guru binaan kami tentang
banyak hal-hal AKM, kemudian asesmen diagnostik yang kami tujukan adalah untuk persiapan kepada AKM. Jadi mulai dari proses pembelajarannya seperti apa, bagaimana asesmen diagnostik kita selama PJJ kepada peserta didik, kemudian bagaimana pembelajaran yang kekinian, bagaimana kecerdasan banjebuk dari peserta didik itu, sampai nanti kita membuat portofolio dan menyusun soal-soal AKM. Jadi diperlukan proses yang panjang sampai kita bisa membina, membimbing guru untuk menyusun soal-soal sesuai dengan soal yang mengacu kepada soal-soal AKM, di mana soal-soal AKM itu juga mengacu kepada soal-soal PISA. Jadi tidak ada lagi istilahnya mata pelajaran, tetapi kata kunci yang digunakan di dalam proses itu adalah literasi dan numerasi. Nah, setelah kami mengadakan pelatihan kepada guru-guru yang rencananya kami lakukan itu 2 hari di sekolah binaan dengan materi yang kami sebutkan tadi. Setelah kami melakukan pelatihan, kami sudah menyiapkan PPT sebagai modul, kemudian LK, lembar kerja yang setiap materi yang kami sampaikan, kami siapkan LK juga yang langsung dikerjakan oleh guru. Jadi kegiatan ini mulai pukul 8 sampai pukul 16.00. Itu rancangan pertama. Yang kedua, setelah kami menyampaikan selama 2 hari tentang bagaimana sampai ke proses penyusunan soal AKM, kami setelah guru-guru beberapa hari mengerjakan LK, kemudian LK itu kami buatkan grup WA. Jadi kami buatkan grup WA, jadi pelatihannya ini secara tatap muka, tapi ketika LK-nya ada yang belum selesai, kami membuat grup WA per mata pelajaran. Di grup itu mereka mengumpulkan atau menyerahkan LK-LK yang sudah mereka isi. Jadi ketika kegiatan pelatihan kami juga meminta satu dari perwakilan mata pelajaran untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka terhadap LK yang telah kami berikan, dan yang kelompok mata pelajaran lain itu menanggapi. Itu pertama kami mengadakan pelatihan, bimbingan dan pelatihan yang terstruktur. Yang kedua, setelah kami melakukan pelatihan, pembimbingan. Jadi setiap mereka sedang bekerja kami dampingi, mungkin menemukan waktunya 2 menit lagi, Bu Lisa. 2 menit lagi ya Bu Titi. Ya. Kemudian kami ketika nanti saat pembelajaran kami akan mendampingi juga, melihat, mengobservasi, dan kalau ada permasalahan kami akan diskusi dengan guru serta dengan bimbingan secara kelompok atau individu. Jadi pembahasannya mulai dari bimbingan dan pelatihan terstrukturnya mulai dari persiapan, kami menyiapkan materi, PPT, LK, kemudian pelaksanaannya bimbingan dan pelatihan terstruktur sampai ke kegiatan refleksi. Jadi kami selalu melakukan kegiatan refleksi untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan kelebihan dari hasil pelatihan kami itu. Nah, di sini nanti kami memberikan istilah supaya peserta itu memiliki karya mereka untuk melatih membuat soal-soal berbasis AKM tersebut. Kami sudah menyiapkan contoh-contoh dari model bagaimana memetakan pembelajaran yang tematik, kemudian bagaimana penugasan siswa dan draft portofolio, dan ujungnya nanti adalah menyusun soal AKM. Di sini berdasarkan pemetaan tematik yang sudah dibangun oleh guru, di mana nanti kami meminta atau guru membuat 3 soal literasi bahasa dan 3 soal literasi numerasi yang dikumpulkan dalam bentuk satu folder, dikirim ke grup WA. Nah, ini adalah harapan hasil dari karya Ibu Bapak Guru. Ini draft portofolio tugas siswa. Jadi kesimpulan dari makalah kami ini adalah pembimbingan terstruktur mampu meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan implementasi Merdeka Belajar dan sukses AKM, SK, dan standar
asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan. Faktor yang menyebabkan kenaikan yang cukup signifikan yaitu adalah kemampuan guru yang sudah meningkat, kemauan dan semangat guru dalam mengikuti bimbingan terstruktur yang sangat tinggi. Nah, langkah-langkah dalam pembimbingan terstruktur itu sangat mempengaruhi keberhasilan guru dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Saran dari kami adalah bahwa teknik baper ini dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar. Begitu Bu Titi yang bisa kami sampaikan terhadap makalah yang kami susun, karena ini kami merasa hal ini adalah kebutuhan saat ini yang sangat mendesak. Terima kasih Bu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya Bu Titi. Ya, silakan Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa yang sudah memaparkan Bapak dan Ibu. Tentu saja AKM SK adalah hal yang baru gitu ya. Yang akan dilaksanakan di bulan Maret. Kalau SMP itu minggu ketiga, SMA lebih dulu ya, minggu pertama atau minggu kedua. Sedangkan SD akan diadakan di bulan Agustus tahun 2021. Yang perlu dipersiapkan oleh sekolah tentunya, karena ini kan pemetaan sekolah saat ini bukan lagi penilaian individu. Jadi betul-betul ada 4 kategori yang akan diberikan kepada satuan pendidikan. Kategori mahir, kategori cukup, kategori dasar, atau kategori perlu intervensi. Jadi ada 4 kategori pemetaan yang akan diberikan kepada sekolah dengan hasil asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ada 4 materi yang diberikan oleh kementerian kepada peserta didik, yaitu kognitifnya adalah literasi dan non-kognitifnya di hari pertama adalah survei karakter. Survei karakter itu terdiri dari profil Pancasila, begitu ya Bu Lisa? Iya. Sedangkan hari keduanya adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Dalam survei lingkungan belajar ini perlu dipahami bersama bahwa apakah ada kekerasan di lingkungan pendidikan itu sendiri, adakah bullying dan lain sebagainya. Apakah ada pembelajaran tentang nasionalisme kebangsaan, itu aktivitas lingkungan belajar. Kemudian bahan ajar apa saja yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi bimbingan dan pelatihan yang terstruktur yang dilakukan oleh Bu Lisa, ini sangat tepat momennya karena memang jangankan soal yang mengarah ke PISA, soal yang hot sendiri, Bapak dan Ibu guru banyak yang belum memahami bagaimana membuat soal yang memiliki daya nalar dari C4 sampai C6 dalam taksonomi Bloom. Oleh karena itu tentu perlu bimbingan dan pelatihan dari Bapak dan Ibu pengawas. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilakan. Pak Tarjuki dari Cilacap, Jawa Tengah. Ini yang raise hand, Pak Tarjuki, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Titi. Ya. Tadi disampaikan bahwa AKM itu adalah sebagai pengganti UN. Kemudian apa perbedaan antara UN dan AN, Bu? Terima kasih. Silakan bisa. Oh ya, terima kasih Bu Titi. Ya. Baik Pak Tarjuki, ya untuk perbedaan AKM dengan UN. Memang AKM itu pengganti UN. Kalau UN itu sebetulnya juga kan untuk memetakan satuan pendidikan, tapi itu penilaiannya anak-anak mendapat nilai untuk individu mereka. Tapi kalau AKM ini adalah pemetaan untuk satuan pendidikan, ya, tetapi bukan untuk individu peserta didik. Itu yang pertama perbedaannya untuk AKM dan UN. Kemudian kalau UN itu capaian kompetensi kurikulum, ya, capaian kompetensi kurikulum per mapel, ya, untuk siswa kelas 9, kemudian berbasis komputer dan kertas serta pensil, ada fix testnya, kemudian individu dan agregat satuan pendidikan itu per wilayah, ada pemetaan dan perbaikan pembelajaran, dan secara otomatis itu diperoleh dari ujian. Sedangkan AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, itu adalah capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi, serta karakter siswa.
dan gambaran lingkungan. Semua satuan pendidikan itu adalah sampelnya di kelas 5, 8, dan 11. Mengapa di kelas 5, 8, dan 11? Kalau SMP kelas 8, setelah adanya peserta didik itu melakukan kegiatan AKM di kelas 8, kemudian dipetakan berada di level berapa, sehingga mereka masih ada waktu untuk dilakukan perbaikan. Sehingga ketika mereka lulus dari satuan pendidikan itu, mereka bisa menjadi bisa memiliki keterampilan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan juga satuan pendidikan serta agregat dari wilayah. Nah, perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar itu menjadi kondusif, serta peserta didik kelas 12 juga atau SMA juga memerlukan ini. Nah, itu adalah perbandingan antara ujian nasional serta AKM. Ya, nanti AKM ini kan pengukuran kinerja satuan pendidikan Bapak, sehingga sesuai dengan IASP 2020 di mana berbasis performance, tidak lagi berbasis compliance. Nah, nanti AKM ini mengukur respondennya nanti ada siswa. Siswa itu instrumennya tentang AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Kemudian guru juga sebagai responden. Guru dan kepala sekolah sebagai responden untuk survei lingkungan. Dan nanti digunakan informasi hasil dari instrumen tersebut merupakan hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional untuk kinerja siswa. Sedangkan untuk kinerja satuan pendidikan menjadikan karakter input dan proses pembelajarannya akan diketahui, akan dipetakan, sehingga AKM pendidikan dari daerah berdasarkan kompetensi minimum juga komponen dalam akreditasi. Begitu Pak Tarjuki. Ya. Terima kasih Ibu. Untuk ini mohon maaf ini untuk pelaksanaan uji cobanya ya, sampling ya. Sekabupaten ada 15 sekolah. Dari tiap kecamatan tidak mesti dapat giliran itu. Dari 1 SD itu hanya 5 anak. Ini apa bisa sebagai untuk generalisasi bahwa keberhasilan atau pencapaian AKM nanti di bulan Agustus kalau tidak salah mau dilaksanakan untuk tingkat sekolah dasar. Dasar. Mohon pencerahannya. Nah, ini yang Pak Tarjuki ya. Mas Pak Tarjuki ya, Bu Titi. Ya. Ini Pak Tarjuki, ini pengalaman kami dalam sosialisasi, implementasi Merdeka Belajar di Kabupaten Sidoarjo. Boleh kami cerita ya Bapak ya, supaya mungkin Bapak Ibu bisa nanti juga memberikan masukan kepada dinas. Nah, untuk sosialisasi Merdeka Belajar ini, kepala dinas kami langsung ke sekolah-sekolah, Ibu Bapak. Jadi langsung ke sekolah-sekolah mensosialisasikan, dan kami juga sebagai pengawas itu mendampingi. Nah, kemudian di dalam Kabupaten Sidoarjo sendiri, kami memiliki tim fasilitator daerah. Nah, bagaimana kita ingin meratakan, kalau kami kan di jenjang SMP, bagaimana ingin meratakan untuk implementasi Merdeka Belajar persiapan AKM itu terhadap satuan pendidikan. Nah, karena adanya kami memiliki tim fasilitator daerah, namanya Delta Prioritas ya Ibu Bapak, kami di situ membuat ya semacam modul. Persiapan kami 1 bulan. 1 bulan kami banyak, ada unit sampai unit 5. Unit pertama itu tentang PISA, unit kedua itu asesmen nasional, unit ketiga itu ada kecerdasan majemuk, kreativitas pembelajaran saat ini, dan asesmen diagnostik. Kemudian unit 4 itu portofolio, unit 5 itu adalah penyusunan soal AKM. Nah, kami sudah susun dengan LK-LK-nya, dengan tim yang terdiri dari ada kepala sekolah, pengawas, dan juga guru. Nah, guru yang diambil untuk menyusun soal modul PISA itu adalah guru yang dilatih di provinsi, yang sudah dilatih di provinsi tentang PISA. Nah, itu kan kalau Dinas Pendidikan mengadakan itu 3 hari, Bu Bapak. Jadi mulai
tanggal 9 Oktober itu kami sudah simulasi terhadap modul yang kami susun. Jadi kami ketika menyusun modul itu 2 kali pertemuan kami simulasi, mungkin ada saran dan pendapat dari Fasda yang lain. Setelah fix rasanya baru langsung kami gunakan, dan mulai kemarin tanggal 11 November kami action Ibu Bapak. Jadi kami action mulai 11 November itu 3 hari, 11, 12, 13 itu ada 4 suprayon. Jadi di Kabupaten Sidoarjo ini ada 44 SMP negeri. Nah, sasaran 44 SMP negeri dan swasta. Swastanya banyak 100 berapa saya tidak hafal. Nah, itu dibagi menjadi 4 suprayon. Nah, 4 suprayon, 1 suprayon Fasdanya terdiri dari 11 orang Ibu Bapak. Saya ada tim 1, tim 2, tim 3 dan tim 4. Kami berada di tim 3. Tim 3 kan 11 orang, masing-masing tim ada koordinator. Dan itu kami melakukan pembelajarannya pada guru secara pembelajaran aktif. Kemudian kami sudah menyiapkan semuanya. Kami kalau dinas melakukan 3 hari. 3 hari. Setelah kami melakukan sampai tahap 3 baru selesai kemarin Ibu Bapak. Jadi kami melakukan sudah tahap 3 dan sekolah negeri swasta sudah terimbas semua, sudah mengetahui semua guru-gurunya. Jadi guru-guru yang dikirim untuk pelatihan itu adalah perwakilan 1 guru dari 5 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, dan IPA. 1 orang guru dari masing-masing sekolah. Nah, kemudian ketika tahapan 3 sudah selesai, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan surat edaran bahwa pelatihan itu harus diimbaskan kepada guru-guru di sekolah, di satuan pendidikan yang tidak ikut. Nah, jadi kan ada yang tidak ikut dari sekolah-sekolah itu yang karena perwakilannya cuma 1 orang 1 mata pelajaran. Nah, yang Ibu Bapak guru 5 orang ikut pelatihan itu harus mengimbaskan ke sekolah. Nah, dengan pengimbasan itu maka kami secara menjadi kalau dilihat tupoksi kami diminta oleh kepala sekolah Ibu Bapak, kami harus mendampingi Ibu Bapak peserta yang 5 orang yang akan mengimbaskan ke sekolah itu harus kami dampingi. Nah, disinilah kami akan melakukan best practice. Kalau saya sudah diminta oleh Ibu Kepala Sekolah binaan saya itu tanggal 7 Desember besok, tapi materinya dipadatkan sehingga di sekolah dilakukan 2 hari. Kalau Dinas Pendidikan melakukan 3 hari. Nah, nanti di sekolah baru kami yang mendampingi dengan dibantu 5 guru yang ikut tadi, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya untuk persiapan AKM itu di Kabupaten Sidoarjo sudah tersampaikan kepada Ibu Bapak Guru, dan nanti juga ada pendampingan. Dan berikut ini nanti kami, ternyata MTS juga minta Ibu Bapak, tanggal 10 sampai 12 itu kami juga akan melakukan pelatihan untuk guru-guru MTS di Kabupaten Sidoarjo. Begitu pengalaman kami. Ya, terima kasih Bu Lisa. Ya, yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah bahwa persiapan untuk AKM SK ini sedikit berbeda dengan persiapan karena soal yang diberikan cat ya, komputer adaptif. Jadinya seandainya siswa itu bisa menjawab dengan benar di soal nomor 1 sampai 5, maka soal itu akan naik ke jenjang soal yang sulit. Apabila dia sudah bisa menyelesaikan akan kembali lebih sulit sehingga akan masuk kategori mahir. Kalau kemarin itu saat UN itu kan CBT ya, Computer Based Test. Jadi soal itu sama bagi semua siswa, hanya ditukar saja yang satu di nomor 1. Kalau ini benar-benar akan berbeda. Kemudian pada saat UN itu semi online Bapak dan Ibu karena disimpan dulu di server sekolah. Kalau nanti itu kan online ya, makanya komputer harus berkamera. Itu syaratnya. Kemudian juga apabila menggunakan laptop minimal 2 GB, kemudian Windows 7 ke atas, kemudian sekolah harus memiliki WiFi. Apabila ada 10 siswa, minimal ada 12 Mbps. Jadi minimal WiFi-nya IndiHome, seandainya 10 siswa ya itu 12 Mbps. Seandainya sekolah hanya memiliki 20 Mbps, berarti dibuat 2 sesi atau 3 sesi seperti itu. Sampai jam 7 dan seterusnya.
Karena ini ada tesnya kognitif dan non kognitif. Kalau UN kan Iya. hanya aja ya. Iya. 2 hari ya Bu ya. Ya 2 hari, kalau Nah, 4 hari. 2 hari, 2 hari. dan yang tipe alatnya iya. dipersiapkan dengan sangat baik. Hmm, Bukan berarti komputer yang lama yang tidak berkamera tidak bisa digunakan. Dengan Tapi sinyal, bisa Bu. ditambah dengan webcam, menambahkan kamera. Kamera 200.000 sudah bagus itu ya. Pastikan ke sekolah persiapan. iya. Saya kan belum pernah sama sekali ya, perlu persiapan prompter maupun teknik. Diulangi Bu syaratnya Bu. Syarat Itu tadi loh Bu, cepet sekali Bu. Alat Bu, yang pertama bahwa laptop ataupun PC komputer harus berkamera. Apabila ada yang berkamera ditambah webcam ya, kamera eksternal yang ditempelkan di komputer ataupun di PC-nya. Kemudian yang kedua, kekuatan laptop itu sendiri minimal 2 GB Bapak dan Ibu, karena soalnya itu banyak mengupload maupun mendownload ya. Kemudian layarnya minimal 12 inci Bapak dan Ibu, jangan yang 10, tidak akan terlihat nanti tampilannya, tidak akan jelas. Itu ya Bapak dan Ibu yang perlu dipersiapkan. Kemudian paling tidak satu siswa itu 1,5 giga nantinya ya kebutuhannya selama proses berlangsung. Makanya kalau bisa, kalau 20 siswa ya 20 Mbps kekuatan jaringan WiFi yang akan digunakan. Karena ini online Bapak dan Ibu, kalau kemarin saat UN kan disimpan dulu ke server sekolah, diterima oleh server sekolah, kemudian baru diberikan ke siswa secara offline sebenarnya. Jadi semi online kalau UN. Kalau AKM ini nanti, ini akan online langsung. Makanya kelihatannya dari alat sendiri, dari awal 45 siswa saat simulasi menjadi hanya 5 orang, kelihatannya ini server belum kuat nih. Jadi kelihatannya perlu diperkuat, makanya latihan 5 dulu. Karena terus terang ini hal yang sangat baru dan yang akan menggunakan itu. Seperti kemarin waktu KSN juga banyak terkendala ya Bapak dan Ibu kalau online, jadi memang perlu dipersiapkan dengan sangat baik oleh teman-teman di sekolah, di satuan pendidikan. Kepala sekolah akan mempersiapkan. Sementara soal-soal sendiri sudah banyak beredar, Bapak dan Ibu, mungkin perlu trial, perlu latihan, karena ini adalah bagaimana siswa ataupun murid ini mampu menyimak literasi itu sendiri, membaca ya. Anak-anak sekarang biasanya nggak sabar baca yang panjang-panjang. Sementara besok soal KM bentuknya seperti koran, narasi, dan butuh penalaran yang tinggi gitu ya. nanti bisa kami share Bu Titi model-model contoh soalnya. Ya, iya Bu. Iya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya Pak Nardi. Jadi bertanya Pak Sunardi. Tadi Pak Sunardi sudah. Ingin menambahkan tadi Bu, kebetulan dari hasil kemarin, tapi kayaknya sudah banyak ditambahkan oleh Bu Titi. Jadi cukup mendengarkan saja ini. Terkait dengan pelaksanaannya sudah, terus perangkat lunaknya juga sudah, pengembangan infrastrukturnya juga sudah. Saya malah tertarik dengan format-format yang dibuat oleh Ibu Isa terkait dengan proses bimbingan. Nah, mungkin justru itu yang perlu kita kembangkan di forum ilmiah ini, sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu termasuk saya ketika turun di lapangan ada panduan yang memang mungkin lebih mengedepankan pada pelatihan, jadi pada pelatihan. Nah, termasuk modulnya nanti Bapak dan Ibu bisa kami share juga, kami bagikan. Kebetulan kemarin di Bandung kami dikasih juga modul dari kementerian, dari direktorat, terutama yang SMA nanti bisa kita bagi di forum ini. Itu saja Bu, sekedar untuk menambahkan saja. Yang jelas ya infrastrukturnya sudah diperkuat tadi oleh Bu Titi ya. Terima kasih. Kami bantu ini Bu Titi supaya tidak penasaran modul soalnya seperti apa gitu. Nanti sekalian dibagi Bu. Menantikan. Ini dari saya share screen ya, izin share screen Bu Titi. Iya. Mulai dari penjadwalan, bentar. Jadi sampai ke langsung ke bentuk soalnya saja ya Bu Titi ya. Ya, silakan. Belum muncul, Bu? Iya, belum, kami buka dulu ya.
Di Pusmenjar itu bisa sudah ada itu Bu. Pusmenjar. Ya, bisa, Ya, bisa dibuka juga di Pusmenjar, banyak contoh-contoh soal AKM. Iya, betul. Iya. Termasuk modulnya ada di ini Bu Lisa. Modulnya juga sudah banyak sudah dari ada. kementerian, dari direktorat tidak banyak ada. Oh, iya. Ini sudah kelihatan Bu Titi? Sudah Bu. Nah, ini Sudah, kami sudah menyusun nama FASDA kami itu data prioritas Bu Titi. Kami bekerjasama dengan Dikmen, dibentuk oleh Dikmen, ada 20 orang FASDA 1, itu diri dari kepala sekolah, guru, dan pengawas. Kemudian nanti kalau kurang kami menarik lagi ada FASDA 2. Nah, ini materinya sudah kami siapkan. Nah, ini ada kegiatan pendahuluan, tujuan, langkah-langkah kegiatan. Nah, ini komponen AKM yang harus dipahami oleh Ibu Bapak Guru. Terdiri nanti soal itu ada kontennya, ada proses kognitifnya, ada konteksnya. Nah, di situ soal itu nanti akan saling keterkaitan, tidak berdiri sendiri, tidak hanya konten saja, tidak hanya proses kognitif saja. Jadi tipe soalnya adalah saling keterkaitan komponen 3 komponen AKM ini. Nah, bentuk soalnya ada 5 tipe, ya, yang objektif itu pilihan ganda, kemudian ada lagi namanya pilihan ganda kompleks, kemudian yang ketiga itu menjodohkan, keempat itu isian singkat atau jawaban singkat, dan ada yang bentuk soal non objektif yaitu berupa uraian. Nah, ini membingungkan sekali Bu Bapak. Ketika kami melakukan pelatihan sendiri kami sampai diskusi juga. Ya, kadang yang masuk pilihan ganda kompleks itu seperti apa, karena kita belum terbiasa, karena selama ini kan kita hanya fokus kepada konten saja, tidak ke 3 komponen AKM ini. Sehingga kami kemarin ketika pelatihan, oh ini masuk saintifik, enggak, ini masuk global. Nah, itu akhirnya muncul diskusi hangat. Nah, menjodohkan itu seperti apa soalnya gitu. Jadi perlu kita melakukan pemahaman kepada Ibu Bapak Guru untuk persiapan ini, Bu Bapak. Nah, ini contoh soal kami ambil dari Pusmenjar, Bu Titi. Ya. Nah, ini bentuk contoh soalnya Ibu Bapak. Jadi di sini menganalisis. Nah, ini apa kompleks ini. Iya. Satu jawabannya. Bisa lebih dari satu ya Bu Titi. Iya. Nah, ini juga, ini ada yang mengatakan sosial budaya, tapi ada juga mengatakan ini saintifik. Saintifiknya dari sisi apa? Nah, itu kan nanti ada setuju tidak setuju. Apakah misalnya Bu Titi kita jawab setuju, alasan kita beri penjelasan di sini di kotaknya. Nah, kemudian ada yang menjawab tidak setuju. Kemudian memberikan alasan. Apakah kedua pernyataan atau kedua jawaban itu dikatakan betul? Gimana itu Bu Titi? Kalau ini karena ini kan sebenarnya literasi konteksnya saintifik ya. Saintifiknya dari saintifik karena itu kan tentang ikan ya. Ikan. Sehat cerdas kita. Jadi kandungan apa yang ada di dalam ikan itu sendiri sehingga membuat cerdasnya seorang anak. Jadi ini sebenarnya literasi dengan konteks saintifik. Kan saintifik ya. Ada sosial budaya, ada individu kan gitu. Personal ya. Numerasi juga sama. Numerasi yang bersaintifik, numerasi yang bersosial budaya, numerasi yang individu. Iya. Seperti itu. Konteksnya. Iya. Nah, ini juga. Guru sendiri kelihatannya masih banyak bingung ya. Iya betul. Kalau tidak diberikan pelatih. Perlu pembimbingan betul. Masih betul. Harus ada persamaan persepsi. Iya. Nah, ini ketika kami lakukan juga aplikasi, Ibu Bapak aplikasi 90 menit. Nah, ini di sini Ibu Bapak guru itu bekerja. Kami sudah memberi contoh, kemudian mereka bekerja sesuai dengan kurikulum yang mereka sudah petakan. Jadi tidak melihat mata pelajaran lagi. Nah, ini. Kemudian ada refleksinya. Nah, seperti inilah modul yang kami susun untuk melatih Ibu Bapak guru. Ya, terima kasih Bu. Bagus sekali. Ya. Ini punya inisiasi lebih dahulu ya teman-teman bisa dulu karena memang ini perlu persiapan matang. Teman-teman dulu kadang-kadang dilatih soal hot saja masih bingung. Bagaimana C4 membedakan dengan C5 dan C6. Apakah ini termasuk soal sintesis atau soal yang memang analisis. Nah, itu masih Bu Titi masih bisa bertanya ke Bu Titi, Bu Yovita. Oh, tanya Bu Lisa. Ke Bu Lisa kali. Ya, Bu Lisa. Iya Bu Yovita.
Soal di Boleh, Bu. Puspenjar itu Dicek, Bu. sudah divalidasi atau masih kita harus revisi? Yang soal di mana, Bu? Yang di Puspenjar. Puspenjar sudah sepertinya, tapi masih banyak ke bahasa dan sosial. Kalau sains itu belum ada. Oh, enggak. Soalnya kalau kita buat latihan ke guru, ternyata masih ada kesalahan, kan berarti kan akhirnya kita punya beban 2 kali kan? Oh. Apakah soal itu sudah diuji cobakan? Sudah Ibu. Kemarin kami Bu Lisa ketika dengan Bu Titi nanti bisa minta diskusi. Oh iya. Chat pribadi Bu Titi sama Bu Lisa untuk Iya. pengalaman, mohon di-share nomor. Iya, siap Ibu kan ini. Kan Bu, soalnya sudah dicobakan, itu sudah Iya. 2 kali diuji cobakan, insya Allah. Makanya besok simulasi adalah sudah mulai untuk bagaimana anak-anak nanti dilatih melaksanakan soal itu sendiri. Dan jangan khawatir seandainya mati lampu, kalau dalam UN itu kan apabila mati lampu ataupun ada kegagalan gitu, soal itu akan hilang dan mulai dari awal lagi. Ya. Kalau ini dengan AKM ini itu save dengan sendirinya, anak bisa melanjutkan soal berikutnya. Seperti itu. Hanya memang anak tidak bisa menengok soal yang sebelumnya karena grade-nya sudah berpindah. Apabila dia benar menjawab akan ke grade yang lebih tinggi, apabila salah menjawab dia akan turun kembali soal itu kualitasnya. Jadi memang setiap anak akan sangat berbeda, dalam satu kelas pun tidak akan sama ya. Makanya nanti akan ada 4 kategori tadi, kategori mahir, cukup, dasar, dan perlu intervensi, itu yang paling rendah. Seandainya anak dari awal sampai akhir gagal gitu. Justru sekarang beban guru, beban sekolah akan berat ya, karena nilai profil sekolah, profil kota kabupaten, akan menjadi profil provinsi. Ini Jawa Timur udah lebih dulu nih. Iya. Kali Bu Lisa. Iya. Betul. Yovita ya. Yovita. Jen, Bu Titi. Ya. Ya, bagus sekali materinya Bu Lisa. Pas ini. Alhamdulillah. Iya, sesuai kebutuhan. Iya. Saya dari baru tambahan Bu Titi juga bagus. Iya, Bu Titi ikut itu ya, sosialisasi Bu Titi ya. Ya, di pusat. Ya, selanjutnya kolaborasi. Bagus Nyoman nih. Kolaborasi antara Bagus Nyoman. Selamat sore. Ya, silakan Pak. Mau izin bertanya sedikit tentang makalahnya, rasanya penampilan cukup bagus. Di buku saya baca. Saya masih ragu makalahnya itu akan modelnya bentuk apa bentuk best practice, apa model ini makalah kajian atau masalah pelaksanaan kegiatan. Itu saya mohon kalau bisa di-share di grup Telegram tentang makalahnya apa, nanti rujukannya bagaimana, rujukannya apa memakai buku apa hanya pakai peraturan-peraturan, apa memang sudah ada buku KKM yang sudah divalidasi, itu mungkin dipakai rujukan atau rujuk ke jalan yang lain, mungkin itu kita lihat di makalahnya yang sudah bisa di-share. Mungkin nanti bisa sebagai pembanding dan langsung sebagai sosialisasi kepada teman-teman pengawas kita biar tahu bahwa makalah Ibu sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Nah itu mudah-mudahan bisa di-share nanti sehingga saya bisa pahami apa nanti bisa, mudah-mudahan ya kita lolos di tim angka kredit. Amin. Untuk gini teman-teman, kenapa link absennya belum bisa muncul di chat? Sudah Pak. Sudah Bapak. Sudah dari tadi. Sudah ada Tidak muncul di chat saya ini. Di chat. Ya. Sudah dari tadi Bapak. Iya. Kita lanjutkan Bu Ain. Kalau bisa diulang ya. Oh ya, ini menjawab pertanyaan Pak Ida bagus Bu Titi ya. Pak. Bisa tanya Bu Lisa. Oh iya, saya jawab dulu yang Pak Ida ya. Tadi kan bertanya, ini apakah makalah apa best practice? Nah, ketika kami melakukan pelatihan ikut Dikmen itulah best practice kami, tapi tim ya Pak. Nah, sebagai pengawas, kami nanti akan membuat best practice sendiri sebagai seorang pengawas di sekolah binaan, karena kami sudah diminta oleh Kepala Sekolah Binaan untuk mengimbaskan kepada guru-guru tanggal 7 Desember ini, Pak. Tapi mintanya 2 hari. Nah, setelah kami lakukan pengimbasan ke sekolah binaan, itu akan kami jadikan best practice. Begitu. Ya, terima kasih. Ya. Bagus ya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Bu Yati sebentar ya Pak Tikno ya, karena udah. Iya, siap Ibu. Habis Bu Aini baru Pak Tikno. Iya. Ada Bu Aini?
Ya, terima kasih Bu Titi. Ya. Pertanyaan saya ini untuk Bu Titi. Saya itu penasaran sekali dengan masalah AKM. Saya hanya saya itu ingin sekali mendapatkan sosialisasi tentang AKM itu yang sebenarnya, sehingga saya bisa ke sekolah binaan itu bisa benar-benar mengenalkan AKM dengan yang sebenar-benarnya sesuai dengan arahan dari Kemendikbud. Nah itu Bu, saya penasaran, saya ingin sekali bukan hanya sekedar dapat informasi sepenggal, tapi saya ingin utuh. Bagaimana Bu bisa? Oh iya. Sama soal-soalnya, bagaimana pembahasan soal-soal itu? Nah ini pelatihan itu tadi Bu, ada skenario-nya di situ. Kami dari skenario itu akhirnya bisa kami memahami kepada Ibu Bapak Guru. Ini lagi, dikeluarkan lagi. Sebentar, saya ingin nge-share di chat yang makalah saya, Ibu Bapak ya. Bu Lisa, nanti kalau ada webinar kita diundang ya. Oh siap, webinar apa ini Bu? Yang untuk AKM, untuk AKM. Untuk sekarang sudah akhir November ya, tanggal 1 Desember sudah simulasi ya Ibu Bapak ya untuk SMP. Sebenarnya kan webinar sudah ya waktu itu Bu Lili, kebetulan saya memberikan materinya juga sudah di-share di beberapa grup gitu teman-teman. Kemudian iya sudah. Ada yang belum berkesempatan, mungkin bisa dibaca dari share materi yang sudah ada ya. Bu Aini. Mungkin yang untuk mendampingi ke guru itu Bu yang bikin buat soal itu ya Ibu Bapak ya. Soal. Memang yang jelas teman-teman itu perlu memahami bagaimana cara membedakan soal analisis, soal sintesis, soal bagaimana pengambilan keputusan, justifikasi, itu harus dibedakan terlebih dahulu. Kadang-kadang teman-teman nggak bisa, ini masuk yang mana ya? Kalau peserta didik sudah mampu membandingkan, menghubungkan, membedakan, itu kan berarti sudah menganalisis. Tapi kalau peserta didik sudah mampu menyimpulkan bacaan yang ada di situ, berarti dia sudah bisa mengambil keputusan, maka itu sudah masuk evaluasi. Jadi itu sendiri teman-teman guru masih bingung Bapak dan Ibu. Iya. Karena memang Bu Titi memang minim untuk pelatihan khusus ke itu. Iya. Makanya dasarnya adalah pemahaman teman-teman. Biasanya kan hanya RPP yang penilaian selalu dilewati. Bu Titi, ini bisa kami jelaskan proses pelatihan kami ya. Ini promosi nih Bu Bapak. Di Sidoarjo sudah kami lakukan seperti ini, Bu Bapak. Bentar ya, kami ambil dulu, kami lihatkan dulu ya. Kami share. Nanti waktunya sampai jam berapa ini, Bu Titi? Ini soalnya pembahasan. Udah habis ya, Bu Lili ya? Iya. 1 menit aja, 1 menit lah. 1 menit Bu Lisa. Karena nanti ya. Ini, Ibu Bapak, ini jadwal yang kami susun. Latihan lagi. Iya, pelatihan khusus mendamping untuk pendampingan kepada guru-guru Ibu Bapak. Belum muncul Bu Titi? Sudah. Belum tampilan file. Kecil. Iya. Baru filenya aja. Ini Ibu Bapak, kami bisa memperlihatkan pada Ibu Bapak unit 1. Kami mulai dari asesmen model PISA. Ini yang sebagai fasilitator model PISA ini adalah Ibu Bapak guru yang dilatih oleh provinsi. Nah, unit 2 ini ada asesmen nasional. Nah, skenarionya itu mulai dari ada pendahuluan, ada langkah-langkah kegiatan, ada koneksi, aplikasi, refleksi. Nah, itu jadi ada skenarionya Ibu Bapak. Yang unit ketiga ini kebutuhan pembelajaran saat ini. Di dalam kebutuhan pembelajaran saat ini ada 3A itu tentang kreativitas dan pembelajaran saat ini. Kemudian yang unit 3B itu tentang kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda, dan unit 3C itu adalah tentang asesmen diagnostik. Nah, kemudian yang unit 4 ini adalah tentang pembelajaran portofolio. Bagaimana portofolio yang didokumentasikan. Nah, itu ada tiga poin bagaimana membuat portofolio kepada siswa, karena di dalam Permendikbud nomor tahun 2019 itu nomor 4 kalau nggak salah Ibu Bapak, yang penilaian itu ada 4 dan salah satunya itu adalah penilaian portofolio. Jadi kami lebih melakukan penguatan lagi di sini. Nah, unit kelima ini baru masuk ke soal AKM. Jadi mereka sudah mengetahui soal seperti PISA itu seperti apa, aset nasional itu apa. Jadi kami prosesnya ini 5 unit ini dalam 3 hari Bu Bapak. Itu. Ya, terima kasih Bu Lisa, ilmunya nanti mantap.
Ini sudah banyak di-share sama Bu Lisa ya teman-temannya. Terima kasih. Waduh, masih ada ini Bu. Bisa bertanya enggak Bu? Gimana? Nomor Bu Titi, teleponnya Bu masih bisa Lisa. Bu Titi? Nomor telepon saya Ini- sudah Ini kirim. kayaknya harus Bu bikin Titi, webinar tanya tadi, khusus Bu lagi Titi. Bu Cepet Titi. aja, Bu. Iya. Ya, Jadi betul. terlempar, Bisa Bu. bertanya Bu Titi? Bu Titi, Pak Tikmo. Webinar khusus tentang Webinar khusus 2 menit, di 2 menit. APSI. Bu Titi Pak masih bisa Tikno, bertanya Pak Bu? Tikno tanya Bu Titi. khusus untuk bicara tentang seperti yang saya butuhkan ini, bagaimana soal yang sudah ada itu kita bisa memberikan informasi ke guru, sehingga nanti guru juga akan memberikan mengarahkan siswa untuk membahas soal tersebut berdasarkan penalarannya. Itu yang saya butuhkan. Iya Bu. Jadi Itu betul memang pelatihan. perlu Ya, betul pelatihan itu dan yang saya mengharapkan betul-betul kita khusus tentang penyelesaian soal-soal AKM, karena saya sudah cari informasi tidak ada yang memuaskan. Ini Ibu nanti jadi puas kok Bu kalau ikut Ya. Sidoarjo. Iya. Ibu rajin ikut forum ilmiah aja Bu Iya. nanti. dari terus Ya. ilmu itu Luar ya. biasa, luar biasa ilmunya. Di situ, gitu. Minta puas saja nih maunya. 1 menit Pak Tino, 1 menit. Ya, ya, terima kasih Bu. Ya, kepada Bu Lisa ini. Ya, Iya. Bu Lisa. teman sendiri Kalau- nih Bu Titi. Sorry. Mau teman ntar aja di belakang ini. Teman Iya. Sidoarjo. Iya Bu, gini, kan di asesmen untuk AKM itu kan ada yang namanya AKM kelas, satu ya. Ada AKM nasional. Iya. Terus yang di AKM nasional itu kan diambil dari 45 anak per sekolahan atau per instansi SMP ya. Terus dari sisanya itu apakah juga masuk di asesmen nasional, nanti dalam bentuk soalnya itu membuat sendiri apa dari pihak sekolahan. Nah itu kita mohon untuk bisa dicerahkan. Terima kasih. Ini Ya. saya Amin, saya Bu Lisa. Bu Lisa. Dari Ya, monggo. Untuk soal memang AKM asesmen nasional AKM itu. kelas sama ya ada Iya. AKM kelas dan juga nasional. Iya. Gitu kan. Yang tim Ya, monggo. 45 anak itu langsung ditunjuk oleh Kemendikbud Iya, Bu Titi, ya. Kemendikbud dari Kemendikbud. Kemudian yang 45 itu ikut AKM nasional, yang lainnya Yang sisanya, AKM kelas, AKM kelas. berarti ikut AKM bisa kelas. ditambahkan Bu. Iya. Ya, silakan Pak Nardi. Monggo. Untuk AKM kelas Pak, kemarin dari hasil yang di Bandung itu sudah disiapkan contoh-contoh soal terkait dengan AKM kelas Pak. Nanti kita bisa memberikan kepada anak-anak, namun sebelum kita berikan di dalam AKM kelas itu tetap dianalisa berdasarkan Kondisi anak-anak. Ya, kondisi anak dan lingkungan belajar Pak. Iya, Sudah disiapkan. Mungkin Bu Titi lebih jelas nanti. Iya, menjelaskan. tetapi pada sisa yang di Iya. AKM nasional selisih dari 45 itu Pak, apa bentuk dia nanti ikut di AKM kelas apa tetap AKM nasional? Gitu Pak. Terima Ya. kasih. Kalau yang AKM kelas itu semuanya akan diberikan dalam bentuk soal yang sudah diberikan oleh kementerian dalam hal ini direktorat. Iya. Untuk yang secara nasional 45 itu sebagai tadi sudah dijelaskan oleh Bu Titi, yang selebihnya itu Pak tetap diberikan soal AKM kelas Pak. Oh, berarti jadi tetap masuk ke AKM kelas, ya. Ya, AKM kelas, ya. Terima kasih Pak. Kebetulan itu hanya sebagai sampel sampel saja Pak. Iya, 45. Yang 45 itu. Ya. Untuk pemetaan, fungsinya sebagai iya, pemetaan. betul. Dan betul. fungsi dari penilaian tetap seperti penilaian yang selama ini dilakukan, hanya bentuk soalnya yang berbeda Pak. Jadi soalnya levelnya sudah kepada level ukuran PISA. Jadi bisa, program internasional student assessment itu sebagai ukuran sama ya, STMII. karena kebetulan kita ini masih berada pada urutan antara 70 sampai 73 itu kata Bu Titi, seperti itu. Iya. Jadi dari seperti itu. Mungkin itu Dari saja Pak dunia, iya. Nardi. Iya. Ini Pak, ini. Ya.
Iya, terima kasih Pak Nardi. Ditutup dulu mungkin Bu Titi untuk sesi Lisa. Soalnya disambung. Nggak bisa habis. Ya, terima kasih Bu Lisa sama Iya. teman-teman Pak Ibu nanti secara nasional Iya. informasinya. Ibu Bapak sangat Ya. dilakukan oleh teman-teman Iya. dan pemilihan untuk 45 juga nanti terlihat dari Bapak dan Ibu. Jadi Ya. dari sekolah dengan grade rendah, sedang dan tinggi dari penghasilan orang tua, ini dari sosial ekonomi yang berbeda. Ya, oh gitu. Kalau SD 30 siswa ya, 30 Ya, 30 siswa. untuk SMA SMA 45. dengan SMP sama. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila dalam pemaparan ada yang Iya, betul. kurangnya. Kami kembalikan kembali kepada Bu Lili. Terima kasih Bu Lisa, sukses. Salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih banget. Ya, terima kasih Bu Lisa, Bu Lili. Ya. Terima kasih Bu Titi yang sudah memandu presentasi dari Bu Lisa ya, luar biasa Bu Lisa sudah berbagi dengan inspirasinya. Mudah-mudahan modulnya juga bisa di-share buat teman-teman ya Bu Titi ya. Oke, banyak sekali Bapak Ibu tertarik sekali dengan dengan presentasi dari Bu Lisa ya, dan Bu Lisa juga sudah mengirimkan makalahnya ya di chat room. Bapak Ibu silakan download. Kemudian ada beberapa materi tentang asesmen nasional juga saya sudah share di chat room. Bapak Ibu yang mau download silakan dengan Bu, untuk video-videonya. absensinya belum tahu, Bu. Absennya nanti Ya. kita akan kirim ulang lagi ya. Nanti Bu Titi mungkin bisa bantu Oke. kirim ulang lagi absennya ya Pak. Ya, Oke. Bu, makasih. Nah, baik, selamat ya untuk Bapak Ibu pemakalah yang hari ini sudah tampil. Bu Frida baru pertama kali, Pak Sukirman itu yang sudah kedua kali ya Pak Sukirman ya? Iya Bu, makasih Bu. Bu Liza itu udah ketiga kali nih. Jadi Bu Liza dari forum ilmiah saja presentasi makalah, beliau sudah mengumpulkan angka kredit 7,5. Alhamdulillah. Ya, dalam kurun waktu cuma berapa bulan ya Bu Liza ya? Dari Juni Bu Lili. Juni tampil pertama. Juli terus sekarang. November, berarti 4 bulan. 4 bulan itu sudah mengumpulkan angka kredit 7,5. Daripada Bapak Ibu susah-susah nyusun PTS itu 1 semester cuma bisa 1. Ya, kemudian repot lagi, ngambil data segala macam bolak-balik ke sekolah kan dalam kondisi pandemi ini kan agak repot. Nah, dengan makalah saja Bapak Ibu hanya menyampaikan ide gagasan yang mungkin saja ide itu baru ide belum dilaksanakan, nggak masalah karena memang makalah ilmiah ini yang diutamakan adalah ide gagasan. Ya, boleh kalau ternyata sudah dilakukan dari pengalaman kita tuliskan angkat ide gagasannya, kita laporkan jadi makalah dan syarat wajibnya harus dipresentasikan. Dan saya ingatkan kembali, tidak bosan-bosannya kami panitia dari Forum Ilmiah selalu mengingatkan Bapak Ibu pemakalah yang sudah tampil, jangan lupa kelengkapan administrasinya. Ya, karena tanpa kelengkapan administrasi, sekalipun itu sudah dipresentasikan di Forum Ilmiah APSI Pusat, tetap makalah Bapak Ibu nanti tidak bisa dinilai. Ya. Nah, kelengkapan administrasinya yang pertama Bapak Ibu, surat undangan dari panitia yang sudah selalu kami kirimkan sebelum Bapak Ibu tampil. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat undangan panitia ini Bapak Ibu nanti membuat surat tugas dari atasan Bapak Ibu langsung. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, makalah lengkapnya ya Bapak Ibu, jadi bukan PowerPoint yang dikirim. Naskah makalahnya yang kita kirim bersama dengan surat undangan dan surat tugas. Yang berikutnya adalah sertifikat dari panitia ya atau surat keterangan jadi salah satu. Kalau panitia forum ilmiah memberikan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah menyajikan makalah di dalam forum ilmiah APSI Pusat. Nah, jadi 4 syarat administrasi ini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menyusun makalah dan mempresentasikannya di forum ilmiah tingkat kabupaten kota, itu wajib harus melampirkan daftar hadir. Ya, jadi untuk tingkat kabupaten kota wajib daftar hadir. Tapi kalau tingkat nasional, kita tingkat nasional. APSI Pusat ini forum ilmiahnya adalah tingkat nasional, karena itu tidak perlu daftar hadirnya. Ya, jadi yang 4 tadi yang Bapak Ibu perlu lengkapi.
Ya, jadi itu perlu diingat betul. Kami selalu mengulang setiap kali kegiatan forum ilmiah, tidak bosan-bosannya kami ingatin terus. Karena ada pengalaman teman yang terakhir ini mengirimkan makalahnya dan sudah dipresentasikan di forum ilmiah, tapi ternyata lupa melampirkan syarat administrasinya, ternyata ditolak sama tim penilai. Ya Bapak Ibu, jadi ini benar-benar harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, terkait dengan ini ya, kalau review dari segi makalah mungkin kami sudah berikan secara pribadi dengan masing-masing Bapak Ibu yang tampil ya. Jadi mungkin ada beberapa hal lagi yang mungkin kita perlu tambahkan ya, terutama juga dari hasil saran-saran masukan dari teman-teman peserta forum ilmiah yang luar biasa ya, antusias, atensinya luar biasa ya dalam memberikan masukan maupun pertanyaan-pertanyaan. Nah, terkait untuk Bu Frida, misalnya makalah yang ini ya, tentang pembimbingan yang daring luring ya. Nah, ada pertanyaan dari Bu Mariam mempertanyakan tentang pengertian luring. Karena di makalahnya Bu Frida, luringnya Bu Frida, pembimbingannya itu dilakukan dalam bentuk tatap muka. Jadi kalau menurut Bu Mariam, luring itu beda dengan tatap muka yang sepengetahuannya. Jadi Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu nanti mengacu begini Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan ide gagasan itu, Bapak Ibu harus perkuat dengan kajian teori atau kajian pustaka. Kajian teori inilah yang nanti ya, yang jadi dasar ya, ide gagasan Bapak Ibu itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau Bu Frida mengatakan luring itu bisa tatap muka, berarti Bu Frida harus cari referensi kajian teori yang menyatakan bahwa luring tatap muka itu termasuk luring. Ya, karena kalau kita ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, luring itu artinya terputus dari jejaring komputer atau internet. Artinya tidak pakai jaringan komputer ataupun jaringan internet. Nah, bagaimana mengartikannya ini? Berarti nanti Bu Frida cari lagi, selain didukung oleh pengertian di KBBI, nanti cari tinjauan teori lagi yang mendukung bahwa tatap muka itu termasuk bagian luring. Nah, Bu Mariam tidak ada salah juga karena Bu Mariam mengacu kepada pengertian luring pada panduan pembelajaran jarak jauh yang dikeluarkan oleh P3GTK. Ya, kalau P3GTK itu membedakan antara luring dengan tatap muka. Karena memang dalam kondisi pandemi seperti ini, tatap muka itu yang kita tidak bisa lakukan, sehingga dibedakan. Luringnya pembelajaran itu misalnya nonton TV, dengar radio, pakai modul gitu ya Bu Mariam ya, yang itu yang dimaksud pembelajaran luring kalau di panduan pembelajaran jarak jauh P3GTK. Nah, dibedakan dengan yang tatap muka langsung. Ya, tatap muka langsung, karena memang kalau kita mengatakan luring saja, nanti kalau tatap muka disamakan dengan luring, nah ini nanti jadi bingung, jadi bias, ya, karena yang tatap muka itu yang kita tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi kalau nanti kita mengacu ke KBBI saja, kemudian cari lagi kajian teori yang mendukung, ada kajian teori yang mengatakan bahwa tatap muka itu bisa dimasukkan ke dalam luring, karena pengertian KBBI hanya luring itu adalah tidak atau terputus dari jaringan komputer dan internet. KBBI mengatakan begitu. Nah, tergantung konteksnya. Sekarang kita bicara konteksnya. Kalau konteks pembelajaran jarak jauh, seperti acuan yang dikeluarkan oleh P3GTK, memang luring, pembelajaran luring berbeda dengan pembelajaran tatap muka, dibedakan. Karena untuk kalau digabungkan nanti tatap muka masuk ke luring, nanti guru-guru kita agak bingung nanti. Ya, tapi kalau konteksnya nanti dibicara kita dengan yang lain, nah pengertian luring sendiri nanti, nah ini makanya nanti Bu Frida mudah-mudahan nanti bisa menambahkan lagi kajian teorinya ya untuk memperkuat bahwa tatap mukanya itu juga disebut luring kalau di dalam konteksnya makalahnya Bu Frida. Itu ya Bu Frida ya. Kemudian yang kedua, Pak Sukirman ya luar biasa juga sudah memberi inspirasi bagaimana melakukan strategi pemantauan 8 standarnya ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin terhadap kajian terhadap apa ya masukan terhadap makalah mungkin tidak ada lagi karena kita sudah panitia sudah memberikan review.
Namun mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan lagi terkait dengan ini ya. Tadi juga kita bahas ya, tadi Pak Sukirman juga membahas, Pak Samsir juga tadi menambahkan tentang indikator-indikator yang ada di instrumennya ya. Jadi memang untuk SMK seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sukirman, SNP-nya itu mengacu pada peraturan yang berbeda. Nasional. Ya, kalau SMK itu ada Permendikbud yang baru, Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang SNP-nya SMK. Sehingga SMK itu tidak menggunakan Permendikbud yang nomor 20, 21, 22, 23. Ya, termasuk Sarprasnya juga berbeda. Sarpras kita Permen nomor 19 tahun 2007 itu juga berbeda. Tapi bukan berarti bahwa Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23 itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Itu Ya, belum betul. dicabut, ya. Itu masih berlaku untuk SD, SMP, SMA. Ya, masih berlaku. SMK. Ya, khusus SMK itu memang sudah ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018-nya. Jadi karena itu memang kemarin di supervisi mutu itu untuk pengawas SMK agak terkendala memang ya Pak Sukirman ya. Ya, Karena betul. di supervisi mutu instrumennya itu instrumen yang benar-benar mengacu masih ke permen yang SNP-nya ya, SNP yang yang sekolah Dikdas yang tidak Dikdasmen yang tidak masuk SMK, karena sekarang kan SMK sudah pisah juga ya sekarang ya. Kalau dulu kan kita masih bergabung. Iya. Jadi itu kita masih pakai kalau untuk SD, SMP, SMA. Hanya SMK saja nanti yang memang khusus ya permennya. Jadi bukan berarti tidak berlaku lagi. Baik, kemudian untuk Bu Liza saya tidak usah komen banyak lagi terkait karena sudah 3 kali tampil, makalahnya sudah luar biasa. Paling nanti saya mengomentari tentang konten saja yang banyak Bapak Ibu ya tertarik tentang asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu mungkin kita luruskan dulu istilahnya ya. Bapak Ibu banyak menyebut AKM. Padahal sebenarnya kan AKM itu hanya salah satu bagian dari asesmen nasional. Ya, jadi yang mau dilakukan ini adalah asesmen nasional yang asesmen nasional ini dilakukan dengan menggunakan 3 instrumen. Untuk pertama instrumen AKM. AKM itu untuk penilaian yang kognitif. Ya, instrumen yang kedua survei karakter. Ini adalah untuk penilaian sosial emosional ya siswa kita sebagai profil pelajar Pancasila ya. Instrumen yang ketiga itu instrumen survei lingkungan belajar. Ya, ini untuk survei tentang iklim belajar ya, iklim belajar di sekolah ya. Seperti apa iklim belajar setiap sekolah itu, apakah kondusif mendukung pembelajarannya. Ya, jadi tapi yang sering kita ributkan ini hanya AKM gitu ya. Padahal AKM itu hanya salah satu bagiannya yang hanya penilaian yang kognitifnya. Itu ya tentang terkait dengan istilah ya. Nah, yang kedua memang Bapak Ibu dengan adanya asesmen nasional sebenarnya pemerintah ingin merubah paradigma. Ya, paradigma kita sebagai pendidik. Jadi dengan asesmen nasional itu pemerintah berusaha melakukan reformasi asesmen. Ya, reformasinya seperti apa? Reformasinya adalah melalui asesmen, melalui penilaian itu kita mendorong kualitas pembelajaran. Ya, karena memang selama ini Bapak Ibu berapa banyak dana biaya yang sudah dikeluarkan untuk melatih guru-guru kita. Ya, kita ikut PISA itu sudah hampir lebih dari 20 tahun. Ikut PISA itu lebih dari 20 tahun, tapi tidak pernah naik peringkatnya. Padahal guru kita terus dilatih. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sekarang paradigmanya dirubah. Ya, paradigmanya sekarang kita tidak merubah pembelajaran itu dari melatih guru di pembelajaran, tapi dengan melakukan asesmen.
Karena kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam siklus pelaksanaan kurikulum, Bapak Ibu mungkin baca slide-nya sosialisasi asesmen nasional, di siklus kurikulum itu kan ada segitiga. Yang pertama misalnya ada written kurikulum ya. Written kurikulum yang tertulis, target kurikulum yang mau dicapai. Nah, target kurikulum yang mau dicapai atau written kurikulum atau kurikulum yang tertulis itu sampai di level guru, sampai di level kelas, level sekolah, itu bagaimana guru-guru kita bisa menuangkan, mendelivery, menyampaikan kurikulum atau target kurikulum yang tertulis ini ke ruang kelasnya masing-masing. Itu jadi TAF kurikulum. Ya. Nah, bagaimana TAF kurikulum ini atau delivery kurikulum ini bisa dicapai atau sudah tercapai, makanya ada namanya tested atau achieve kurikulum. Pencapaian kurikulumnya seperti apa? Itulah dilakukan assessment. Ya, nah ini siklus ini dicapai melalui learning process, proses pembelajaran. Nah sekarang paradigmanya kita merubah dengan melakukan assessment yang berkualitas, kita harapkan hasilnya ini nanti akan bisa mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi jangan dibalik kita fokus ke soal, ya, tapi justru dengan asesmen nasional kita harus memperbaiki kualitas pembelajaran. Kalau kita lihat bagaimana asesmen, kalau kita lihat contoh-contoh soal asesmen Bapak Ibu, itu sebenarnya mendorong guru-guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang bagaimana. Kalau guru-gurunya sudah benar-benar menjalankan kurikulum 2013, Bapak Ibu, dengan benar dan memahaminya dengan benar, sebenarnya asesmen nasional, ya, terutama yang AKM, itu tidak jadi masalah. Ya, kalau tadi Bu Liza sudah menjelaskan soal AKM itu 3 hal, ya, terdiri dari 3 hal. Satu, proses materi, ada konten. Ya, materi numerasi itu misalnya ada materi tentang bilangan, ada materi tentang geometri, ada materi tentang peluang misalnya. Ya, kemudian literasi itu ada materi tentang sastra ya, teks informasi, kemudian ada yang sastra atau fiksi. Ya, teks fiksi atau yang sastra, kemudian ada teks yang informasi. Itu materi konten. Nah, kemudian ada proses kognitifnya. Proses kognitifnya mulai dari memahami, menemukan, kalau di literasi ya, nah, kalau literasi menemukan, terus kemudian menginterpretasikan, sampai nanti merefleksi misalnya. Nanti yang numerasi pun begitu, ya. Jadi ada proses mulai memahaminya sampai ke menalar, mengevaluasi, menerapkan, menalar ya, menerapkan, menalar. Itu proses kognitifnya. Nah, kemudian yang sering guru kita tidak lakukan adalah ada konteksnya. Ya, bagaimana konten dan proses kognitif itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-harinya, konteksnya itu ruang lingkupnya sampai batas mana? Ruang lingkup diri sendiri, personal, sosial budaya, kemudian ada ruang lingkup sosial budaya, ya, kemudian ada ruang lingkup saintifik. Nah, kalau guru-guru kita benar-benar membaca SKL di Permen 20, ya, 2016, kemudian ada pembaruan di 37 2018 itu ada perubahan sedikit SKL-nya sebenarnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini kan AKM mengukur dimensi kognitif ya, Nah, berarti kita lihat SKL dimensi pengetahuan. Di SKL dimensi pengetahuan ya, itu kan anak-anak itu diharapkan bisa menguasai pengetahuan yang faktual, konseptual, prosedural sampai metakognitif. Tapi bacanya sampai selesai. Bacanya tidak sampai situ saja, tidak dimensi itu materi ya, itu pengetahuan. Tapi bacanya dalam konteks sebagai diri sendiri. Kalau SMA itu sampai ke global, ruang lingkup konteksnya itu sampai ke global. Kalau SMP dari diri sendiri konteksnya, jadi pengetahuan-pengetahuan itu diterapkan konteksnya, ruang lingkupnya dari diri sendiri sampai ke regional kalau SMP. Kalau SD konteksnya ya penerapan kontennya itu pengetahuannya itu sampai ruang lingkup konteks diri sendiri sampai bangsa dan negara. Itu tuntutan SKL SD.
Jadi artinya written kurikulum yang tertulis atau target kurikulum itu ketika dideliverykan oleh guru kita di kelas itu ada yang lepas. Guru kita hanya membaca KD itu yang dilihat hanya konten. Proses kognitif sering lepas. Kata kerja yang di depan KD kadang tidak diperhatikan. Hanya lihat temanya apa, materinya apa. Nah itu ngajarnya kurikulum apapun ngajarnya tetap sama, nggak berubah. Ya. Proses kognitif tidak diperhatikan, tuntutnya sampai mengevaluasi kah, sampai menganalisis kah, atau cukup sampai memahami. Pokoknya kalau materinya ini yang ngajarnya gini aja terus. Nah, satu lagi yang lepas adalah membicarakan konten ini adalah konteksnya. Sehingga muncul nampak di soal-soalnya pun miskin konteks. Kalau matematika hanya menjelaskan misalnya 1 kilo ditambah 1 ons ditambah 2 pound sama dengan berapa gram. Itu miskin konteks. Ya, konsep saja iya, ya, konten ada. Proses kognitif ada, tapi tidak ada konteksnya. Tapi kalau kita mengajarkan anak jadi ada konteksnya, nah bagaimana misalnya kalau di soal AKM kan ada contoh membuat bolu kukus. Saya membuat bolu kukus, resepnya perlu tepung sekian beratnya, perlu gula sekian beratnya, perlu ini sekian beratnya. Kalau saya mau membuat bolu kukus, nah, satu resep menghasilkan sekian kue. Saya mau membuat kue sebanyak ini, atau saya mau membuat 3 resep. Berapa gram tepung yang harus saya? Nah, seperti itu ada konteksnya, tapi itu konteksnya masih konteks yang personal. Untuk diri sendiri. Konteksnya untuk diri sendiri, belum ke konteks yang lebih luas ke sosial budaya yang mencakup masyarakat, mungkin masyarakat sekitar, masyarakat di bangsa negara, masyarakat regional, atau masyarakat yang global. Kalau SMA, SMK nuntutnya sampai ke global. Internasional. Nah, ini mungkin tugas pengawas Bapak Ibu memperbaiki proses. Jadi guru memang dari penilaian bergeraknya ya, tapi kalau kita sudah paham di pembelajaran inilah Bapak Ibu ketika guru-guru kita membuat rancangan pembelajaran, menerjemahkan KD itu kan written kurikulum tertulisnya, kurikulum yang harus dicapai targetnya. Ketika mendelivery ya di kelas ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Konten proses kognitif, kontennya konteksnya jangan lepas. Ya, nah sehingga begitu kita lihat achievement kurikulumnya ya, pencapaian kurikulumnya lewat penilaian itu hasilnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu memang mudah-mudahan dengan SS perbaikan reformasi penilaian ke depan ini bisa memperbaiki kualitas pembelajaran kita di kelas ya Bapak Ibu. Dan ini yang memang sebenarnya di K13 kalau Bapak Ibu asesmen nasional itu sesuai dengan K13 ya. Jadi ini yang kita masih lepas pemahaman K13-nya. Jadi mudah-mudahan dengan asesmen nasional nanti bisa mendorong K13 bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada pertanyaan tadi tentang AKM kelas ya. AKM kelas ya memang belum banyak disinggung ya Bu Liza ya. Sementara dengan sosialisasi AKM kelas itu sebenarnya Bapak Ibu nanti Pusmenjar itu akan mengeluarkan aplikasi AKM kelas yang bisa diikuti oleh siswa kelas 2 SD sampai kelas 12 SMA maupun SMK. Dan itu dilakukan secara mandiri oleh gurunya dan tidak perlu dilaporkan ke pusat. Jadi tujuan AKM kelas itu untuk diagnostik ya, untuk diagnostik apakah gurunya sudah teaching at the right level, sudah mengajar sesuai dengan levelnya. Anak kelas 2 SD harusnya pencapaian seperti apa? Ketika kita menggunakan AKM kelas, setiap siswa itu kalau AKM kelas semua siswa, setiap siswa. Jadi guru-guru bisa tahu bagaimana pencapaian setiap anaknya di level kelas 2 sampai kelas 12. Ya, itu sudah sesuai belum? Capaiannya sudah sesuai. Kalau dia sampai dasar berarti dia sudah sesuai. Ya kan? Tapi kalau banyak yang masuk ke kelompok perlu intervensi khusus, artinya gurunya harus memperbaiki proses pembelajaran. Artinya gurunya belum melakukan teaching at the right level, mengajar yang tepat sesuai dengan levelnya. Sehingga nanti ke depan mudah-mudahan tidak ditemukan lagi anak kita yang kelas 12 SMA atau SMK tidak bisa menghitung setengah bagi 0,5.
Ya, karena itu kita sering asesmen diagnostiknya itu tidak dilakukan. Dia nyambung aja, hanya mengejar target kurikulum. Gitu. Ya, jadi dan itu aplikasinya itu kan sudah jadi begitu dicobakan, guru bisa download mandiri, nanti diteskan sesuai ininya secara mandiri oleh gurunya, hasilnya nanti langsung keluar. Sehingga untuk gambaran asesmen diagnostik buat gurunya. Ya, jadi tidak digunakan untuk syarat kenaikan kelas atau apa, enggak, hanya untuk diagnostik. Ya, bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, jadi itu kira-kira tambahan dari saya, Bapak Ibu, terkait AKM. Saya sudah men-share materi-materi AKM, video-videonya silakan Bapak Ibu download. Dan saya mungkin izin share screen, menampilkan kalau Bapak Ibu yang tadi penasaran soal AKM itu seperti apa gitu ya. Iya. Oh, sebentar. Bapak Ibu tinggal di sini saja, Bapak Ibu ketik Pusmenjar ya. Oh iya, Pusmenjar. Ya, Pusmenjar Kemendikbud AKM, nanti keluar ini seperti ini. Levelnya ya. Ya. Ini. Ya, Pusmenjar Kemendikbud /AKM. Ya. Pokoknya Bapak Ibu ketik aja Pusmenjar, nanti pilih aja nanti yang ada garis miring AKM-nya. Nah, ini ada video yang saya tayangkan di awal forum tadi, itu Bapak Ibu bisa download dari sini. Jadi tadi di awal forum saya menampilkan video tentang asesmen nasional. Ya, Bapak Ibu bisa download dari sini. Kemudian ini contoh-contoh soalnya. Ya, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Mau kelas berapapun ada. SMK sama saja, tidak ada beda dengan SMA maupun MA. Jadi karena tidak berbasis mata pelajaran, tidak membedakan dia jurusan apapun. Ya, jadi misalnya kita ketik salah satu lah di sini ya, misalnya ini salah satu, numerasi. Nih. Nah, ini Bapak Ibu, ini materinya, kontennya, geometri, aljabar, peluang. Ini kan kalau bisa, kalau ini, nah, ini kalau ada muncul ini, artinya ini bisa diklik. Kita bisa lihat soalnya. Kemudian ada kunci jawabannya di situ. Ini soal uraian. Ini soalnya seperti ini. Nah, kita ini yang esai uraian. Ini ada kunci jawabannya di sini dan pembahasan. Ya, ada soal pilihan ganda. Ya, kita juga bisa isi, diklik sini, nanti kunci jawabannya apa? Misalnya gini, klik, kunci jawabannya apa? C. Ternyata benar saya tebakan saya. Oke. Nah, ini misalnya kita bisa ngisi apa, nanti kita lihat kunci jawabannya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tinggal ambil dari sini, banyak sekali. Contoh-contohnya. Jadi tidak usah beli buku kalau ada penerbit yang menawarkan ke sekolah buku-buku AKM, contoh-contoh AKM itu nggak usah karena itu bukan keluaran dari kementerian. Ya, bukan Pusmenjar yang orang bisa buat apa saja. Bapak Ibu pun sendiri bisa buat contoh soal mau dijadikan buku kayak Bu Liza kan bisa bikin contoh soal AKM. Ya, oke. Jadi tapi ini pemahamannya itu yang sulit nanti Bu. Ya. 3 komponen itu. Ya, bagaimana ada. Jadi ini ya. Jadi asesmen nasional itu dengan gini ya. Konten itu membangun kompetensi. Sesudah ada kompetensi, kompetensi itu nanti akan untuk digunakan untuk mempelajari konten. Jadi kalau jadi guru-guru mata pelajaran itu lewat mapelnya masing-masing, melalui materinya masing-masing itu membangun kompetensi siswa. Kompetensi itu kan ada sikap, ada apa? Sosial, religius, sikap, keterampilan, kompetensi itu kan sikap, keterampilan, pengetahuan. Ya, itu kompetensi. Ya, jadi melalui materi masing-masing, ya guru membangun kompetensi siswa. Kalau kompetensinya sudah terbangun, terutama proses kognitifnya yang kita harapkan itu yang 4C, itu sudah terbangun. Dengan 4C ini, dengan kompetensi yang lengkap dengan karakter yang bagus, dengan keterampilan yang bagus, anak itu nanti materi apapun bisa dia pelajari sendiri. Dia sudah jadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Ya, jadi materi itu membangun kompetensi, dengan kompetensi itu nanti akan mempelajari materi. Atau apa istilahnya kalau reading itu ya, reading, lupa saya ada satu istilah lagi ya,
yang senada lah ya dengan ini ya, konten membangun kompetensi, kompetensi membangun konten. Jadi itu kira-kira ya Bapak Ibu sekilas tambahan sedikit tentang asesmen nasional ya. Dan Bapak Ibu karena waktunya sudah lewat banyak 20-an menit ya, ini diskusi yang menarik sekali, ini gara-gara Bu Liza nih diskusi kita hari ini ya. Dengan tadi juga tambahan Bu Titik luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan forum ilmiah yang rutin kita lakukan setiap hari Jumat ini membawa banyak manfaat berkah bagi kita semua sebagai pengawas Bapak Ibu ya, membantu mengembangkan kapasitas kita. Jadi bukan hanya forum untuk mencari angka kredit, tapi juga forum angka kredit juga iya gitu Bapak Ibu ya, forum untuk menambah ilmu, forum untuk mengembangkan kapasitas, forum silaturahmi kita, forum untuk saling menyemangati ya. Ya ini Bapak Ibu berbagi ya, saling berbagi, semangat berbagi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kegiatan kita ini membawa manfaat. Bapak Ibu semua pengawas hebat, sehat selalu ya dalam menjalankan tugasnya masing-masing di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa jadi pengawas yang menjadi bagian dari solusi. Ya, oke. Jadi saya beserta teman-teman panitia di sini ada Pak Samsir, ada Bu Titi. Kemudian Pak Sunardi ini ikut gabung sore ini ya, dan Bapak Ibu pemakalah yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bapak Ibu peserta pengawas hebat semua. Terima kasih ya sudah bersedia bergabung, setia ya, terutama nih yang hampir tidak pernah lepas nih kalau yang setia selalu bergabung di forum ilmiah kita hari ini ya. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Jumat depan forum ilmiah yang berikutnya ke-27 ya, ke-20 saya sampai lupa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan bisa berjumpa lagi. Oke, baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih Pak Samsir, Bu Titi, Pak Nardi, Bu Liza, makasih Pak Suki, makasih Bu Frida, sampai jumpa. Sampai jumpa depan. Oke. Izin Lin ya. Yuk. Makasih Bu, ya Allah, makasih. Ya. Makasih Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih semua panitia. Ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Ya, izin live. Alhamdulillah.